Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Bagian pertama adalah sintesis materi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan peran coach dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional dan sosial. Sebelumnya, saya akan mencoba mensintesiskan terlebih dahulu bahwa inti dari modul 2 yaitu berbicara tentang pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid merupakan bentuk pencapaian merdeka belajar. Strategi yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional dan sosial. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua kebutuhan belajar murid terpenuhi dalam satu kemasan proses pembelajaran yang apik. Dengan pembelajaran emosional dan sosial, semua murid diarahkan memiliki kesadaran penuh untuk dapat mengenali potensi dirinya, memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kedua strategi pembelajaran tersebut akan semakin efektif jika didukung oleh kemampuan guru dalam melakukan coaching. Coaching sendiri adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. 4 dasar keterampilan coaching yaitu 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching, 2. Keterampilan membangun hubungan baik, 3. Keterampilan berkomunikasi, dan 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. 4 dasar keterampilan coaching ini akan sangat baik membantu dan mendukung terjadinya proses pembelajaran berdiferensiasi dan proses pembelajaran sosial dan emosional. 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. 2. Memberdayakan. Coaching ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam agar menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. 3 adalah optimalisasi. Coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Jelas sekali bahwa 3 prinsip coaching ini akan mendorong siswa atau murid untuk menemukan potensi dirinya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Praktek coaching bisa dilakukan dengan model Tirta yang terdiri atas 4 tahap. Tahap pertama adalah tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching. Tahap kedua adalah identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Tahap ketiga adalah rencana aksi. Coach membantu coachee memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Tahap keempat adalah tanggung jawab. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Nah, kesimpulannya adalah coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dengan keterampilan coaching ini, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional dan sosial akan lebih efektif untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi anak. Bagian yang kedua adalah refleksi. Menurut saya, sebagai hal baru, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional dan sosial ketika diintegrasikan dalam satu pembelajaran itu memang relatif tidak mudah. Namun, sebagai guru, saya akan terus berusaha. Karena untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang guru harus memiliki komitmen untuk terus mengasah dan meningkatkan kemampuan dirinya dalam menemukan berbagai inovasi dan mengimplementasikan berbagai strategi. Di antaranya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran emosional dan sosial, serta memiliki keterampilan coaching sebagai satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah.
Demikian koneksi antar materi yang saya pahami dari modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.